I ke J yang digunakan. Gitu ya. Oke. Dan tadi di soalnya sudah disebutkan bahan bakunya itu ada N buah bahan baku. Ya, N buah bahan baku. Jadi di sini J-nya tentunya dari 1, 2, sampai N. Gitu ya. Oke. Oke, yang pertama kita fungsi objektif, fungsi tujuan. Oke, jadi tadi tujuannya. Tujuannya adalah minimumkan biaya produksi. Oke, dan tentunya kita harus definisikan dulu biaya produksi. Oke, nah yang terkait biaya itu apa? Tadi kan sudah disebutkan biaya yang diperlukan dalam memproduksi minuman ini hanya dilihat dari biaya pembelian bahan baku, gitu ya. Oke, di sini oke, kita lihat biaya penyediaan bahan baku. Jadi biaya yang lain-lainnya masih diabaikan. Oke, dan setiap bahan baku itu ada biayanya CJ. Jadi kalau kita menggunakan bahan pertama berapa banyak? Ya, berarti biayanya adalah si harga barang dikalikan jumlah barang yang digunakan, gitu kan ya? Nah, jadi kalau ada N buah bahan baku yang digunakan, tentunya biaya produksinya ya dijumlahkan semuanya. Biaya bahan baku pertama, bahan baku kedua, sampai bahan baku ke N. Jadi ekspresi matematikanya C1X1 ini adalah biaya dari penggunaan bahan baku pertama. Oke. Kemudian ada C2X2 sama penggunaan biaya yang diperlukan dalam penyediaan bahan baku kedua dan seterusnya sampai CNXN seperti itu. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, sekarang kita lihat kendalanya. Oke. Kendala. Yang pertama berat produk. Oke, berat produk itu apa? Ya, kalau misalkan kita menggunakan satu produk, kita menggunakan bahan pertama itu misalkan 5 gram, bahan kedua itu 7 gram, bahan ketiga itu 10 gram, maka berat produknya ya jumlahkan aja semuanya, gitu kan ya? Jumlahkan aja banyaknya bahan yang kita pakai. Jadi yang pertama, kendala yang pertama itu adalah berat produk. Ya, kita jumlahkan semuanya, X1 tambah X2 tambah Xn. Ya, ini menunjukkan semua bahan baku yang dipakai untuk memproduksi satu buah minuman. Dan katanya tadi itu harus sama dengan B. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ketersediaan bahan baku. Mari kita lihat dulu tadi. Oke, di sini ada katanya setiap bahan baku itu tidak lebih dari WJ ketersediaannya. Oke, jadi di sini bisa saya tuliskan ketersediaan bahan baku. Oke, jadi bahan pertama itu nggak boleh lebih dari W1. Oke. Bahan kedua tidak boleh lebih dari W2 dan seterusnya. Gitu kan? Dan tapi ingat, ini kita berbicara bahan baku, tentunya nggak boleh negatif. Ya, paling mentok, paling sedikit ya bahannya nggak dipakai, gitu kan? Bahannya nggak dipakai atau jumlahnya 0. Ya, jadi di sini tentunya kita berikan batas bawah juga. Oke. Jadi bahan baku yang digunakan itu
nggak boleh lebih dari segini. Gitu ya, untuk setiap bahan baku, penggunaan bahan bakunya. Oke. Nah, ini bahan baku untuk satu produk gitu ya. Oke, kemudian kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi ya. Nutrisi. Oke. Ingat tadi nutrisinya ada berapa? Ada M buah ya. Misalkan kita lihat ini nutrisi pertama. Oke. Jadi tadi yang kita tahu apa? Di setiap bahan baku itu mengandung M buah nutrisi. Gitu kan ya. Ada proporsi masing-masing di setiap nutrisinya. Oke. Jadi kalau misalkan saya tuliskan segini ya, misalkan bahan pertama dia punya nutrisi pertama. Oh, sorry, salah. Saya kebalik. Karena batasannya itu nutrisinya harus di antara sesuatu gitu ya. Jadi saya lihat lagi, kebalik. Jadi misalkan kandungan nutrisi pertama. Nutrisi pertama itu bisa didapat dari bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, bahan keempat, dan seterusnya sampai bahan ke-N. Jadi nutrisi pertama itu bisa kita dapatkan dari bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, gitu kan, dan seterusnya. Oke, berapa banyak? Tentunya sesuai dengan persentasenya di sini. Seberapa banyak? Sebanyak AIJ persen. Oke, jadi AIJ persen. Oke, jadi di sini bahan pertama itu, nutrisi pertama yang dikandung oleh bahan pertama itu sebanyak A11%. Untuk kan? Di sini A12%, A13%, A1N%. Nah, persen itu persen dari apa? Ingat, ini masih dalam persen. Ya, jadi kalau di sini katanya A11%, berarti kan proporsi gitu ya. Nah, proporsinya proporsi terhadap apa kira-kira? Kira-kira ini persentasenya persentase terhadap apa? Terhadap apa? Ketersediaan bahan terhadap ketersediaan bahan baku. Terhadap apa? Maaf. Terhadap bahan baku. Bahan baku. XI gitu? Iya. Oke. Jadi Oke, jadi persentasenya. Jadi dia misalkan di sini A11 itu misalkan saya nulisnya 10%. Gitu kan ya? 10%. 10%-nya berarti 10% ya dari bahan yang digunakan. Gitu kan ya? 10%-nya 10% dari bahan. Dari bahan. Oke. 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 Nah, jadi kalau di bahasa matematika kan 10%, nah, oke, A11% itu adalah A11 ya, ini kalau di dalam bahasa matematika kan ini adalah A11%, tentunya nanti tentunya harus diubah ke dalam desimal gitu ya. A11 persen dari bahan bakunya, bahan pertama. X1. Oke, gitu ya. Oke, yang ini juga A12 dari bahan baku ke-2, dan seterusnya. Oke, jadi total nutrisi pertama itu
Kalau misalkan saya jumlahkan aja semua kan gitu ya. A11X1, A12X2 sampai A1N XN. Nah, katanya itu harus memenuhi ambang batas bawah dan ambang batas ini masih dalam persen. Nah, kalau ini persennya persen apa? Misalkan, bahan baku pertama apa? Vitamin C misalkan. Vitamin C itu harus terkandung di minuman tersebut harus misalkan 10%. Dari minuman tersebut, vitamin C-nya minimal harus 10%. Maksimalnya 30% misalkan. Nah, 10%-nya itu 10% dari apa? Dari Total produknya. Ya, 10%-nya 10% dari total produknya. Jadi, di sini ambang batasnya L. Tadi nutrisi pertama, L1. Ini masih dalam persen, tentunya harus dikalikan dengan berat produknya. Gitu ya. Ini juga sama. U1 dikalikan dengan berat produknya. Oke. Ini nutrisi pertama. Kalau kita punya M nutrisi, tentunya kita akan ada M buah persamaan seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini makanya kita dapatkan. Nah, kalau dituliskan yang tadi kita turunkan. Ya, jadi kalau setelah dapat semuanya bisa dituliskan seperti ini. Minimumkan Z. Z-nya tadi apa? Biaya. Dengan ekspresi matematikanya seperti ini, atau ditulis dalam notasi sigma seperti ini. Oke, kendalanya yang pertama ini adalah tadi syarat berat produk. Oke, yang kedua ini adalah kandungan nutrisi, dan yang ketiga ini adalah batas berat banyak bahan yang digunakan, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, kendalanya ada berapa? Ada berapa kendala yang terlibat di sini? 3. 3? Plus 2. Berapa? Ada berapa kendala? Kita hitung. Plus 2. N plus 2? Yakin? Oke, kendala yang ini yang pertama, ekspresi pertama. Satu kendala Plus jelas. 1. Iya. Yang kedua, ini untuk setiap I. Jadi ada M buah. Ini tersirat ada M buah kendala di ekspresi yang kedua ini. Nah, yang ketiga ini ada N buah ekspresi seperti ini. Gitu ya. Jadi setidaknya ini ada M plus N plus 1 kendala. Cukup banyak. Gitu ya. Penulisannya simple, tapi sebenarnya ini mengandung banyak kendala. Kendalanya cukup banyak. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itu dalam mengkonstruksi masalah kandungan nutrisi tadi. Ya, cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjut dulu. Saya boleh izin bertanya? Boleh. Plus satunya dari mana ya, Ibu? M plus N plus 1. Oh, oke. Banyaknya kendalanya. Ya. Oh, oke. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang tadi, yang ini adalah yang sebelumnya itu, ini masalah program linear, gitu ya. Optimasi linear. Fungsi objektifnya linear, kendala-kendalanya juga linear. Nah, masuk masalah yang kedua. Penjadwalan. Oke. Jadi di sini ceritanya ada perusahaan sepeda, ya dia mau menentukan produksi sepeda untuk bulan ke depan. Ya, jadi
berapa, gitu ya, laju produksinya. Oke? Nah, tentunya supaya apa? Permintaan konsumen itu terpenuhi dengan biaya produksi dan biaya penyimpanan seminimal mungkin. Oke? Jadi udah jelas ya di sini. Tadi kalau dari kalimat ini berarti tujuannya apa? Meminimumkan biaya produksi dan biaya penyimpanan. Oke? Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengatur laju produksinya. Oke? Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan permintaan konsumen harus terpenuhi. Gitu ya. Jadi di sini sudah jelas gitu. Fungsi objektifnya ini yang warna merah, orange, itu adalah tujuannya, objektifnya kita. Kemudian variabel keputusannya adalah laju produksi, ya. Nanti kendalanya adalah yang harus dipenuhi itu adalah permintaan konsumen. Ya. Jadi dari situ. Nah, sekarang kita breakdown, kita definisikan yang terlibat. Ya, ini beberapa ada yang sudah diketahui, ada yang didefinisikan. Oke, jadi misal di sini sudah diberikan laju permintaan itu adalah GT per bulan, unit per bulan satuannya. Oke, ada laju produksi itu XT. Oke, kemudian ada banyaknya inventory adalah YT. Ini banyaknya inventory itu banyaknya bahan di gudang. Banyaknya sepeda di gudang. Itu adalah YT per unit. Oke, di mana Y0 itu adalah saat awal. Oke, banyaknya gudang itu terisi berapa banyak unit gitu ya di awal. Kemudian YT di sini di akhir waktu itu ada berapa yang tersisa di gudang, gitu ya. Oke. Nah, jadi ekspresinya bagaimana? Oke, jadi ini ada lagi informasinya. Yang pertama ada di sini laju produksinya diasumsikan tidak melebihi W1, W2. Jadi ya laju produksinya tidak boleh melebihi W1 dan kapasitas inventorinya nggak bisa melebihi W2. Jadi gudangnya juga nggak unlimited gitu ya. Gudangnya nggak unlimited, terus produksinya juga nggak unlimited begitu. Karena keterbatasan ya mesin atau apanya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan apa lagi? Informasi selanjutnya. Biaya inventory sebanding dengan banyaknya produk. Biaya inventory sebanding dengan banyaknya produk. Jadi kalau biaya inventory itu nanti kita definisikan sebagai CI, gitu ya. C1 misalkan. Oke, maka C1 itu akan sebanding dengan banyaknya produk. Oke, banyaknya produk, iya, banyaknya produk itu ya, banyak produk ya. Oke. Oke, jadi makin banyak produk yang diproduksi, maka biaya penyimpanannya akan semakin besar. Oke, jadi ini biaya inventory-nya. Oke, jadi kalau begitu di sini bisa saya tuliskan biaya inventory sebanding dengan banyaknya produk, berarti ya sesuatu dikalikan banyak produk kan gitu ya. Oke. Oke, kemudian ada juga biaya produksi katanya sebanding dengan laju produksi. Oke. Biaya produksi sebanding, kalau sebanding ya gini kan, sebanding dengan laju produksi artinya ya laju produksi dikalikan konstanta gitu ya.
laju produksi. Gitu ya. Oke. Jadi oke, oke, jadi untuk sebentar ya. Oke, jadi ini tadi ekspresi matematikanya. Oke, yang pertama biaya inventory. Biaya inventory ini Mbak, biaya inventory total ya. Bentar. Oke, jadi kita kembali lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meminimumkan biaya produksi total dan biaya penyimpanan totalnya. Total biaya produksi dan biaya penyimpanan dalam periode waktu yang diberikan tadi. Jadi dari awal sampai selama T bulan, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya di sini biaya inventory. Biaya inventory itu adalah ya C1 ini seperti biaya simpannya tadi ya, dikalikan dengan banyaknya barang yang tersimpan di inventory dari awal sampai T bulan. Jadi ya, selama T bulan. Oke. Dan banyaknya unit yang tersimpan di gudang itu adalah YT. Jadi kalau misalkan kita mau melihat banyak total unit yang tersimpan di gudang, ya integralkan kan gitu ya, integralkan YT dari 0 sampai T besar. Gitu. Yang ini adalah total biaya inventory selama periode T bulan. Oke. Dengan cara yang sama, biaya produksi itu kan C2 itu biayanya gitu ya, biaya produksi per unit gitu ya. Biasanya seperti itu dikalikan total unit yang diproduksi selama T bulan ya, dari awal sampai T bulan. Ya, itu bagaimana? Ya, kalau kita punya laju produksi integralkan kan gitu ya. Oke. Nah, ya ini apa namanya? Kalau yang ini variabel keputusannya itu continue. Ya beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu discrete. Nah, sekarang banyaknya inventory. Tadi diinfokan apa? Yang pertama di awal inventorinya adalah Y0, banyaknya di awal. Jadi di gudang itu bisa jadi ada sepeda yang tertinggal. Ada sepeda yang sudah tersedia. Itu sebanyak apa? Sebanyak Y0. Oke. Nah, YT itu oke. Jadi di setiap waktu banyaknya sepeda sisa kan artinya yang tersimpan di gudang itu sepedanya sepeda sisa yang kita produksi tapi tidak terjual. Kenapa tidak terjual? Karena melebihi permintaan. Gitu ya? Oke, sisa. Jadi yang tidak terjual karena melebihi permintaan. Oke, jadi di sini tentunya kalau di awal kita punya sudah ada sepeda sebanyak Y0. Terus nanti di akhir bulan pertama, di bulan pertama, sepeda yang di gudang ada berapa? Ya tentunya si Y0 ditambahkan dengan sisa sepeda yang tidak terjual di bulan pertama. Gitu kan? Sisa sepeda ya di bulan pertama. Kita ingatnya di bulan ke-T gitu ya. Sepeda yang disimpan di gudang itu adalah sepeda yang
tidak terjual. Oke, tidak terjual artinya apa? Artinya di sini ya produksinya itu melebihi permintaan. Jadi ada selisih antara si produksi dengan permintaan. Gitu ya. Ini di bulan ke T. Ya kita maunya sampai bulan ke T besar gitu. Untuk bulan T besar ya tentunya harus dijumlahkan gitu ya. Ya, konteksnya adalah diintegralkan. Makanya diintegralkan di sini. Oke. Jadi makanya di sini banyaknya inventory saat T itu adalah salah saya. Saat di bulan hingga bulan ke T banyaknya ya sisanya ya jumlahin aja sisa-sisa dari sebelum-sebelumnya itu ditotalkan semuanya gitu ya. Makanya di sini 0 sampai T S DS. Oke. Gitu ya, dan tentunya ditambahkan juga dengan sepeda yang ada di gudang. Dari awal, oke. Nah, di akhir ini ada YT. Nah, akhir dari sepedanya itu maunya hanya sebanyak YT. Begitu. Oke, jadi kita punya ini, kemudian tadi katanya laju produksinya nggak boleh lebih dari W1, dan kapasitas inventorinya, kapasitas gudangnya nggak boleh lebih besar dari W2. Oke. Nah, jadi modelnya seperti apa? Nah, lagi. Oke. Jadi masalah model matematika untuk inventory ini bisa kita formulasikan. Ya, jadi di sini masalah optimasinya, model matematikanya bisa kita tuliskan. Yang pertama tadi apa? Minimumkan total biaya. Total biaya berarti biaya inventory C1 integral 0 sampai T YT DT ditambah C2 integral 0 sampai T XT DT. Oke. Seperti ini. Ya, ini fungsi objektifnya. Kemudian kendalanya. Oke, kendalanya kita punya yang pertama si Y0-nya itu oke, ini syarat awal. Ya, ini kondisi awalnya tentunya. Jadi kita punya kondisi awal yang diketahui tentunya kita punya Y0 sama dengan 0. Oke. Dan kita punya hubungan YT sama dengan Y0 ditambah integral 0 sampai T XS min YS DS. Oke, ini kendalanya juga ya. Ini udah masuk kategori kendalanya. Oke. Sorry, ini bukan GS. YT. GS. Oke, ini bukan kendala. Oke, kendalanya. Ini informasinya gitu ya. Jadi ya si YT ini bisa diganti seperti ini. Oke. Oke, kendalanya. Yang pertama itu adalah si YT harus sama dengan YT. Oke. Jadi di akhir si banyaknya banyaknya barang di inventory itu sebesar YT besar. Kemudian ada laju produksi XP kurang dari W1 dan YT kurang dari W2. Oke.
Oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ya ini variabel keputusannya tetap 1 ya, tetap XT. Variabel keputusannya tetap XT. Ya, karena YT sendiri ini sebenarnya YT yang di sini ini ekspresinya seperti ini. Ya, bergantung pada si S gitu ya. Ini diberikan, GS diberikan, yang mau dicari tetap si GS. XS gitu ya, si X-nya yang mau diberikan. Di kendalanya juga begitu ya. Ini yang belum diketahui. Si YT tetap masih bergantung pada XT. Ya. Jadi di sini variabel keputusannya tetap si XT saja. Ya. Oke. Nah, terus ini dalam continue, misalkan kalau kita mau mengubahnya ke dalam bentuk diskrit, biasanya kan kalau di lapangan ya dalam bentuk diskrit gitu kan. Produksi bulan pertama berapa? Produksi bulan kedua berapa? Produksi bulan ketiga berapa? Kan biasanya begitu kalau misalkan di lapangan. Kita nggak berbicara continue seperti itu. Nah, kita bisa mengaturnya, mendiskritkan model yang continue ini. Oke, kita bisa mendiskritkan model continue ini ya dengan cara apa? Ya diskritkan integralnya. Oke, kita diskritkan integralnya. Misalkan kita punya masalahnya mendiskritkan persamaan di atas, ya berarti kan yang bagian integralnya perlu kita diskritisasi. Ya, misalkan kita mau mendiskritkan T bulan itu mau kita bagi menjadi ya dipartisikan seperti biasa, dibagi menjadi misalkan kalau di slide itu H sub H periode gitulah ya. H periode. Oke. Jadi tentunya si kita perlu mendiskritkan di sini ya salah, N buah periode, bukan H buah periode. N buah periode, maka di sini kita punya dalam satu periode itu waktunya adalah T per N bulan. Ya, intinya selang waktunya yang dari 0 sampai T tadi dibagi jadi N buah periode atau N sub selang begitu ya. Sehingga dalam satu periode kita punya T per N bulan. Lebar subselangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan T-nya tadi adalah 1 tahun, kita mau bagi jadi 12 periode, berarti satu periode itu adalah 1 bulan, gitu ya. Oke, ya jadi integral ini kalau dalam bentuk diskritnya ya kita ingat aja jumlah Riemann, gitu kan ya. Kita ingat aja jumlah Riemann, yang ini nggak lain kalau dalam bentuk diskrit. Ya, bagian ini yang bentuk integral ini kalau dalam bentuk diskrit bisa saya tuliskan menjadi sigma xi dikalikan dengan T per N. Ya, benar. Dengan I-nya mulai dari 1 sampai N. Xi-nya apa? Xi-nya sekarang adalah, kita definisikan, si Xi-nya ini nggak lain adalah produksi banyaknya produksi sepeda gitu ya. Ini nggak lain adalah banyaknya nah, jadi yang banyaknya produksi sepeda tuh yang ini.
ini adalah banyaknya produksi sepeda pada satu periode. Mungkin gitu ya. Dengan cara yang sama, si YT-nya juga kita bisa partisi gitu. Kita diskretkan ya, dan pada akhirnya nanti kita akan dapat ya model diskretnya ya, yang integral ini bisa kita tinggal tuliskan dalam bentuk sigma gitu ya, dalam bentuk sigma. Si YT-nya ini juga dalam bentuk sigma, yang ini juga dalam bentuk sigma. Nah, ini bagaimana? Ya, ini artinya ini dalam bentuk sigma. Nah, kendala yang ini apa artinya? Ini tadi kan katanya apa? Laju produksi di setiap waktu itu tidak boleh lebih dari W1 gitu kan ya. Jadi kalau kita diskretkan ya tadi si XI ya tinggal XI kurang dari W1 gitu ya. XI kurang dari W1. Oke, yang Y-nya juga begitu. YI itu akan kurang dari W2. Nah, jadi persamaan ini akan berubah jadi masalah program linear, begitu ya. Jadi yang awalnya bentuknya kontinu dalam berupa bentuk integral, masalah kontrol, begitu. Nah, kalau misalkan kita diskretkan, dia akan berubah menjadi masalah program linear. Karena persamaan-persamaan di sini masih linear hubungannya, begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada satu lagi. Jadi ini masih contoh-contohnya saja. Tentunya nanti kalau untuk kita coba latihannya mungkin di hari Rabu gitu ya, karena ya kayaknya nggak akan bisa sekaligus ya. Oke, jadi ini tadi ya yang sudah dijelaskan. Kita diskretkan dulu semuanya, periodenya didiskretkan, si permintaan dan lain-lain juga didiskretkan seperti itu. Ya, kita tinggal nyatakan bentuk integral menjadi dalam bentuk sigma. Kita ubah semua. Oke, next. Yang terakhir ini adalah masalah transportasi. Oke, masalah transportasi ini atau masalah distribusi barang. Ya, biasanya kan dari produsen ke pasar gitu kan ya, atau ke apa namanya? Ya, tempat pemasaran gitu. Ya, kayak contohnya misalkan kalau perusahaan besar itu kan tempat produksinya belum tentu cuma di satu tempat gitu ya. Gudang produksinya itu bisa di beberapa tempat. Oke. Nah, gudang produksinya bisa di beberapa tempat. Kemudian tempat penjualannya juga nggak cuma di satu tempat. Kalau misalkan perusahaannya sudah besar gitu kan ya, bisa di beberapa tempat juga dia memasarkan di beberapa kota gitu. Oke, nah jadi masalah transportasi ini adalah ya bagaimana cara si produsen tadi yang sudah memproduksi barang di beberapa tempat itu bagaimana dia mendistribusikannya ke toko-toko penjualannya ya. Dengan catatan apa? Sekali lagi kalau kita berbicara penjualan, demand-nya harus terpenuhi atau permintaan di setiap toko itu harus terpenuhi. Oke. Ya. Nah, bisa jadi ya seperti itu ya. Jadi ini ilustrasinya ada M sumber di mana menyediakan produk sebanyak SI. Jadi kalau misalkan kita bayangkan tadi masalah produksi, gudang produksinya itu ada M buah. Ya, masing-masing gudang itu memproduksi SI unit. Oke. Kemudian ada N tempat tujuan. Ya, anggaplah toko tempat penjualannya. Gitu kan ya, ada N buah. Oke. Nah, membutuhkan sebanyak DJ unit. Ini nggak ada ini ya. Banyak. Oh, DJ lebih besar dari 0. Oke, jadi ada permintaannya di sini. Lebih besar dari 0 unit. Gitu. Oke. Nah, di sini SI, oke, misalkan di gudang 1, dia memproduksinya nggak harus memenuhi semua kebutuhan di
toko satu gitu ya. Bisa jadi si gudang satu itu produksinya cuma dikit kapasitasnya karena baru buat misalkan. Sedangkan tokonya udah berdiri duluan, jadi demand-nya ada banyak gitu. Nah, tentunya kekurangan supply dari gudang pertama ini harus disupport dari gudang yang lainnya kan gitu. Seperti itu. Dan bisa jadi gudang yang gedenya itu ada di toko yang di daerah yang lain gitu. Seperti itu. Dan toko di daerah tersebut hanya demand-nya sedikit misalkan. Jadi kelebihan produksi di gudang produksi yang tempat yang lain itu akan didistribusikan ke toko yang lain karena melebihi demand di daerah tersebut kan misalkan begitu. Oke. Nah, jadi dalam mendistribusikan barang tentunya ada biaya distribusi gitu kan ya. Nah, biayanya tergantung jalurnya. Bisa kalau logis ya, kalau misalkan jauh tentunya biayanya bisa besar. Atau bisa jadi banyak barangnya juga. Kalau barangnya banyak tentunya biaya kirimnya bisa lebih banyak begitu ya. Oke. Nah, di sini katanya biaya yang diperlukan untuk setiap jalur. Jadi kan kalau dalam distribusi itu ada jalur dari gudang ke I ke toko ke J gitu ya. Oke. Biaya distribusinya, biaya pengirimannya adalah CIJ per unit gitu ya. Jadi bergantung dari banyaknya unit. Jadi kalau banyak unitnya tentunya biaya kirimnya akan makin besar. Begitu. Gitu ya. Oke, ini dia. Oke, nah jadi kalau diilustrasikan masalah transportasi itu seperti ini. Oke. Jadi ada sumbernya, ada M buah dan ada tujuan. Dengan tujuannya itu di sini permintaannya ya, demand-nya. Itu. Oke. Jadi di sini asumsinya setiap sumber tadi bisa mendistribusikan barangnya ke semua tujuan ini. Oke. Di sini C11 berarti biaya pengiriman dari sumber 1 ke tujuan 1. C12 pengiriman dari sumber 1 ke tujuan 2. Oke. X11 ini adalah banyaknya barang yang dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 1. Oke. Nah, ini jadi tujuannya apa dari model transportasi? Ini katanya di sini menentukan shipping pattern. Artinya ya intinya adalah di setiap jalur ini itu barang yang dikirim berapa sih gitu ya. Dari sumber 1 ke tujuan 1, sumber 2 ke tujuan 2 itu barang yang dikirimkan ada berapa banyak. Gitu. Seperti itu. Nah, ini optimasi kombinatorik, optimasi graf. Jadi nanti kalau adik-adik belajar graf mungkin akan ketemu lagi yang seperti ini, ya. Oke, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan, gitu ya. Mungkin di sini kita hanya melihat bagaimana cara mengkonstruksi modelnya. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, jadi apa yang diperlukan di sini? Dalam mendistribusi barang, dalam mendistribusikan barang, jumlah barang yang ada di sumber ini harus habis. Kan kita inginnya gitu ya. Yang diproduksi harus terdistribusi semua. Oke. Semua produk di sumber harus didistribusikan. Oke. Bagaimana mendistribusikannya? Tujuannya itu harus dipenuhi. Demand di sini harus dipenuhi. Begitu. Oke. Nah, dipenuhinya bagaimana? Bisa dalam konteks boleh berlebih di toko. Misalkan kalau ada tempat penyimpanannya berarti di toko boleh berlebih begitu ya. Atau harus habis gitu. Jadi yang dikirim ke tujuan harus strict sesuai dengan permintaannya. Itu nanti bisa menyesuaikan tandanya. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Oke. Variabel keputusannya sudah ada ya, ini XIJ. Menentukan shipping pattern atau banyaknya barang yang diproduksi di setiap jalur. Begitu. Oke, sekarang yang mau kita lihat tadi apa? Yang pertama adalah fungsi objektif, tujuannya. Kita mau meminimumkan biaya pengiriman. Oke,
kita mau minimumkan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman ini ekspresi matematikanya apa? Kalau misalkan kita lihat di sini, dari C1 pengiriman di jalur 1 biayanya berapa? C11 dikalikan X11 kan gitu. Di jalur dari sumber 1 ke jalur kedua di jalur 12 ya tentunya biayanya C12 dikali X12. Oke. Jadi biaya pengirimannya ini kurang lebih C11X11, C12X12, C13X13 dan seterusnya. Gitu kan? Tambah terus C21X21, C22X22, C23X23 dan seterusnya. Ini adalah pengiriman dari sumber 2 ya, dari gudang kedua semuanya gitu ya. Oke, nih dan seterusnya nanti sampai CM1 ini sampai C1N X1N C2N X2N ini masih tambah CM1 XM1 CM2 XM2 dan seterusnya sampai CMN XMN gitu. Panjang. Kalau kita nyatakan ini bisa dinyatakan dalam bentuk matrik ya, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk double sigma di sini. 1 sampai M, ini C, I 1 sampai M, C, I, J, X, I, J. Oke, kurang lebih gitu. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kendalanya. Yang pertama, kendalanya. Semua produk itu di setiap sumber harus didistribusikan. Oke. Yang di sumber harus didistribusikan semua. Oke. Nah, jadi banyaknya produk yang bersumber produk yang berasal dari sumber 1 itu mana saja? Ini nggak lain X11. Kemudian ada yang ini X12. Kemudian ada yang di sini X13. Kemudian yang di sini ada X1N dan seterusnya. Oke. Jadi, kalau kita lihat dari diagram ini, X11 ditambah X12 ditambah X13 sampai X1M itu jumlahnya harus S1. Oke. Jadi apa di sini? X11, X12, X13 sampai X1M itu jumlahnya harus X1. Oke. Dan seterusnya sampai XM1, XM2, XM3, dan seterusnya XM, salah ya, XN. Oke, itu harus SM. Oke, kurang lebih begini. Nah, itu baru kendala yang pertama ini. Oke, yang kedua. Permintaan di tujuan itu harus dipenuhi. Ya, di permintaan yang kedua itu permintaan di setiap tujuan harus dipenuhi. Oke, kita lihat tujuan pertama, D1. D1 itu dari mana saja? D1 itu dari X11, kemudian yang ini XI1, kemudian yang di bawah garisnya ini ada XM1. Oke, jadi kalau saya jumlahkan ada X11 ya dari sumber kedua. Oh, ini ya. Ini X21 gitu ya. X21 dan seterusnya X31. Terakhir ini adalah di XM1 ini harus sama dengan D1. Oke. Dan ini kita tuliskan karena ada N buah tujuan, kita perlu N buah persamaannya seperti ini. Jadi 1N, X2N,
X3N dan seterusnya XMN ini harus sama dengan DN. Oke, jadi kita punya kendala seperti ini. Ya, dan tentunya di sini kalau kita berbicara barang yang diproduksi, barang karena sepeda gitu ya, maka XIJ-nya itu kita anggap dia harus bilangan bulat. Oke, ini lebih besar sama dengan 0, XIJ bilangan bulat. Ya tentunya ini tergantung barangnya apa gitu ya. Kalau misalkan kayak beras yang bisa berkilogram pecahan ya nggak harus bilangan bulat gitu ya, bilangan kilo juga boleh. Karena ini tadi konteksnya sepeda gitu. Ya karena sepeda kan harus bulat ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini masalah distribusi barang. Gitu ya. Ya tentunya nanti sekali lagi tandanya tinggal menyesuaikan apakah sama dengan ataukah kurang dari ataukah lebih dari, itu tergantung dari apa masalah yang diberikan ya. Nah, ini juga di program linier ya. Fungsi objektifnya linier, kendalanya juga linier. Nah, di sini ada catatan tambahan XIJ-nya itu bilangan bulat. Artinya apa? Ya ini lebih ke kategorinya adalah program linier integer programming. Jadi optimasi linier yang melibatkan variabel bilangan bulat. Oke. Nah, tentunya ini penyelesaiannya bagaimana? Kalau sudah mencakup bilangan bulat, nanti tentunya tidak kita bahas di sini, dibahasnya nanti di metode optimisasi, ya. Kalau di kuliah pengantar ini kita bicaranya variabel keputusannya bilangan real semua. Jadi kalau misalkan di sini variabelnya kita anggap boleh aja lah real gitu kan ya. Ya ini bisa kita selesaikan pakai metode yang akan kita pelajari nanti. Gitu. Oke, mungkin itu saja dulu. Ada pertanyaan nggak untuk pertemuan hari ini? Untuk materi yang saya sampaikan? Tidak ada? Yang lain? Bu mau nanya, Boleh? kalau XIJ-nya kok bisa 0 ya? Boleh 0, berarti kan tidak. Kalau 0 itu artinya apa? Nggak ada barang yang dikirim? Oke, jadi misalkan X110, artinya apa? Berarti di Oh, nggak sumber ada 1, dari sumber 1 ke nggak ada dari sumber 1. destinasi 1. Iya, Oh iya. dari sumber lain kan masih ada, gitu. Oh iya. Jadi boleh. Kalau nggak ke sumber lain, ke destinasi lain gitu. Iya, seperti Ya. itu. Ya, Oke, jadi siap, Bu. ya, tergantung juga nanti ya. Misalkan harus terisi semua, ya berarti ini nanti striknya beda lagi kan gitu. Menyesuaikan. Jadi setidaknya ini seperti ini batasannya. Ada lagi? Rekaman nanti akan saya infokan di EduNext. Bisa saya masukkan ke Google Drive atau misalkan saya kasih link YouTube-nya seperti apa. Ini apa? Nanti kita lihat. Oke? Pokoknya semua informasi saya taruh di EduNext dulu deh sekarang. Nanti kita lihat apakah kalian lebih nyaman pakai Teams apa pakai pakai WA saja, WA group. Menjawab nanti saya aja tentukan sendiri ya kalau gitu. Ya, bisi yang lain juga kebanyakan grup WA gitu kan. Pakai Teams aja Bu gitu. Ya boleh aja sih. Ya, tapi untuk sementara di itu dulu, di EduNext dulu ya. Ininya. Info-info sementara. Oke, kalau nggak nanti ya saya taruh di Six gitu ya, di setiap pertemuannya. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, nah ini ada latihan. Saya harap ini pakai bahasa Inggris karena saya khawatir kalau saya terjemahkan nanti artinya jadi beda jauh nangkapnya. Karena kalau beda menerjemahkan nanti bisa jadi beda itunya modelnya. Jadi saya ngambil sesuai saja, saya ngambil dari buku di sini, saya ngambil langsung sesuai saja. Nanti adik-adik coba dipahami, dicoba ya. Nanti di antara beberapa ini mungkin 1 atau 2 akan kita bahas di pertemuan hari Rabu. Gitu ya. Dicoba dulu.
Seperti tadi, minimal identifikasi fungsi objektifnya yang mana, kemudian variabel keputusannya apa, gitu ya. Ini kalau contoh yang pertama sudah diberikan variabel keputusannya, tapi contoh kedua dan ketiga kayaknya belum diberikan. Jadi mungkin bisa dicoba, gitu ya. Kemudian kendala-kendalanya bagaimana? Jadi identifikasi 3 komponen itu supaya mempermudah kita menuliskan ekspresi matematikanya seperti apa. Oke? Mungkin itu saja. Jelas? Oke. Jadi ini saya harapkan dicoba dulu, nanti didiskusikan artinya apa. Saya harap kalian sudah mencoba. Tidak dikumpulkan enggak ya? Enggak dikumpulkan dulu deh. Gitu ya. Kalau yang belum bisa isi absen 6, nggak apa-apa, nanti di Zoom kan masih ada recordnya kan ya? Di Zoom ada record kehadirannya, asal ada nama dan NIM-nya, jadi tidak masalah, nanti bisa diisikan manual. Oke, cukup? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu, masih di Zoom yang sama, jam 9 ya. Jam 9, tolong dikerjakan ini, nanti kita diskusikan. Kalau misalkan waktunya masih cukup, kita akan masuk ke materi yang mulai masuk ke materi program linearnya. Ya, mungkin saya cukupkan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang WAG itu kayaknya bukan sih, itu belum, itu kayaknya dari Edunext yang lama dan belum dihapus gitu. Jadi nggak tahu, nanti kalau ada ya saya akan infokan di Edunext, nanti dilihat saja. Ya, oke, sampai ketemu hari Rabu. Recording stopped. Terima Terima kasih. kasih.